Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Ramdhani, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 051385073 dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum tugas 2 dari mata kuliah basis data. Oke, kita lanjut. Untuk soalnya sendiri dia berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, selanjutnya pertama-tama kita buka dulu aplikasi examnya sendiri. Untuk bagian MySQL dan Apache kita bisa klik saja start, lalu kita masuk ke localhost php myadmin. Kita bisa langsung aja sini klik adminnya. Oke, sini kan sudah terbuka, kita bisa langsung buat basis datanya dulu. Di sini kita klik saja baru, kita masukkan sini tugas 2, kita buat. Selanjutnya kita membuat tabelnya. Oke, di sini saya bisa jelaskan terlebih dahulu bagian dari tipe-tipe datanya. Untuk tipe pertama itu ada tipe data integer. Dia sendiri merupakan data integer bilangan bulat atau angka-angka. Biasanya kita bisa masukkan angka. Terus kedua ada tipe data varchar. Tipe varchar sendiri menyimpan data string atau teks dengan panjang variabel seperti nama, alamat, dan lain sebagainya. Untuk primary key sendiri, dia berfungsi untuk memastikan bahwa setiap baris dalam tabel dapat diidentifikasi secara unik berdasarkan nilainya, dan juga mencegah duplikasi data. Untuk auto increment sendiri, dia berfungsi secara otomatis menghasilkan nilai unik untuk kolom satu baris baru. Oke, kalau sudah kirim. Oke, sudah ada ya bagian administrator. Kalau gitu kita lanjut untuk bagian membuat tabel-tabel berikutnya.
Jika telah selesai membuat, kita bisa mengeceknya sendiri langsung di sini ya. Kalau nggak di sini tugas. Oke, seperti inilah tampilannya jika sudah selesai ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat relasi. Namun sebelum membuat relasi, kita harus melakukan pengaturan di forget key-nya di setiap tabel ya. Oke, untuk caranya sendiri, dia ada di, kita masuk di dokter admin, struktur. Nah, bagian sini lainnya, pilihnya index, ID admin juga, ini index. Oke, kita lanjutkan caranya seperti yang tadi ya. Oke, jika sudah semua, kita bisa mendesain atau menata tabel. Ya, dimasukkan di menu designer. Kita bisa mengikuti dari contoh soal untuk desain tabelnya sendiri, desain tabel atau relasinya. Bisa dilihat dari sini, dari dokter admin, administrasi, daftar. Daftar, kemudian dokter, pasien dokter, pasien dokter, pasien. Oke, jika sudah, kita bisa save dulu untuk halamannya sini. Kita kasih nama rumah sakit. Oke, kita akan membuat relasinya sendiri dengan cara create relationship, itu dengan ID pasien dengan ID pasien. Nah, untuk sini kita pilihnya cascade. Cascade sendiri yaitu untuk pengaturan konsistensi data. Tapi oke. Jika kalau tidak muncul lah, kita bisa merefresh dulu. Nah, ini ada untuk relationship-nya. Kita bisa lanjutkan lagi untuk membuat relasi-relasi yang lainnya. Oke, seperti inilah relasi tabel yang sesuai atau mengikuti dari soal IRD-nya sendiri. Oke, selanjutnya saya akan mencoba data manipulation language atau DML. Di sini saya akan mencoba memasukkan data-data pasien ya. Dan untuk caranya sendiri dia tugas tambahkan.
untuk data pasiennya sudah saya input ya. Selanjutnya saya input data dokter ya. Shining like a beacon of bright stars. How did life go wandering far until I found a lighthouse guiding me out the Oke, untuk data dokter sudah masuk. Selanjutnya saya akan mencoba menampilkan data yang telah tadi saya input. Coba di SQL, select from pasien. Kita bisa untuk tampilannya dia seperti ini. Bisa, untuk menampilkan select from pasien, data-data pasien ya. Di sini saya akan mencoba menampilkan data dari nama dan juga jenis kelamin. Oke, untuk caranya sendiri, select coba. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, nama pasien dan juga jenis kelamin. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mengambil data yang dimana data tersebut hanya berjenis kelamin perempuan. Oke, untuk caranya sini kita select nama pasien, jenis kelamin from pasien, kirim. Nah, di sini bisa terlihat data yang saya panggil itu berjenis kelamin perempuan semua. Begitupun juga sebaliknya, jika saya ingin memanggil berjenis kelamin laki-laki saja, bisa diubah saja untuk kuncinya di sini, ubah menjadi L. Nah, di sini nanti terlihatnya jenis kelaminnya laki-laki semua. Oke, selanjutnya saya akan mencoba select data between.
Ini merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Oke, untuk contohnya SQL select proper pasien where ID pasien between Oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Dia urutannya dari angka 23 sampai 26. Menampilkan data tertentu dari nomor 23 sampai 26. Oke, selanjutnya saya akan mencoba kembali select like, itu yang dimana merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Oke, untuk rumusnya sendiri pasien Oke, untuk hasilnya bisa terlihat kalau kita menampilkan selatan, maka yang tertera datanya yang ada di Jakarta Selatan semua. Itu pun sebaliknya jika kita mengubah ini selatannya ke timur, maka data yang akan ditampilkan berada di alamat yang ada di Jakarta Timur. Selanjutnya saya sendiri akan mencoba select order by, yang dimana merupakan perintah untuk pengurutan data. Terdapat dua jenis dalam pengurutan ini, yaitu ASC menaik atau DSC menurun. Untuk rumusnya sendiri sorry SQL di sini saya akan mencoba DEX ya untuk menurun. Nah, bisa terlihat sendiri untuk urutannya dia 26, 25, 24, 23, 21, 20 menurun. Saya akan mencoba untuk menaikkannya, itu dengan rumusnya itu ASC. Oke, untuk dilihat sendiri urutannya terbalik ya. Ini 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, selanjutnya saya akan mencoba select by group atau select group by. Ini berfungsi mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Oke, saya akan mencobanya. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Ini kelaminnya laki-laki dan perempuan saja. Oke, selanjutnya saya akan mencoba select join antar table. Ini berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa table. Oke, sini saya akan mencoba mengambil data tersebut dari table dokter, pasien dokter, dan juga pasien. Oke, untuk rumusnya sendiri ya. The flare in your here in a flash. When I ask, oh dear love, where did we come from? You say that like the sun. I had the will and mission, but the wrong position. I was open, praying for a sign, until I found a lighthouse in your heart, shining
hasilnya kita bisa lihat di sini ada nama pasien, waktu periksa, nama dokter, dan juga resepnya. Oke, selanjutnya join antar table dengan syarat tertentu. Gimana tuh jatuhnya? Kita akan memanggil tabel data yang hanya berupa dokter Vivi. Itu dengan kode rumusnya kita bisa melihat dulu daftar dokternya ini dari ID dokter ya. Dokter Vivi kan ID dokter nomor 5 ya. Jadi kita hanya bisa menambahkan ya, ini seperti ini untuk kode rumusnya. Kita kirim. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Oke, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari penjelasan praktikum ini. Jika boleh dikoreksi juga kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang jelas ya. Lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.